Bagaimana caranya kita mengatasi rasa pahit atau getir pada martabak manis akibat efek samping dari soda? Nah, untuk mengetahuinya, mari tonton video berikut ini sampai selesai. Oke, saya siapkan wadah. Kemudian saya tuang air 300 ml dan saya sisakan sedikit. Setelah itu saya masukkan gula pasir 40 gram. Gula ini fungsinya selain memberikan rasa manis pada martabaknya, dan karena rasa manisnya juga akan meredam sebagian dari rasa pahit yang disebabkan oleh soda. Saya akan masukkan kuning telur 2 buah. Jadi fungsi kuning telur ini selain memberikan kelezatan pada adonan martabak, tapi juga menetralisir rasa pahit atau getir pada soda. Nah, kita aduk. Kemudian saya akan masukkan susu bubuk dengan jumlah 30 gram. Jadi fungsi bubuk ini juga karena sifatnya asam dapat menetralisir rasa pahit yang ditimbulkan oleh soda. Kita aduk sampai tercampur merata. Kemudian saya akan masukkan garam setengah sendok teh. Saya akan memberikan vanili cair untuk memberikan bau harum atau wangi pada adonannya. Setengah sendok teh. Kemudian diaduk. Oke, setelah semua komponen ini sudah tercampur dengan merata, saya akan masukkan tepung terigu protein sedang dengan jumlah 250 gram. Saya akan masukkan secara bertahap. Kita aduk. Oke, saya akan masukkan tepung yang masih sisa tadi. Saya masukkan semua dan saya aduk. Oke, setelah tercampur semua, saya akan mengadon seperti ini. Ditabok di dinding wadahnya agar adonannya menjadi tercampur dengan baik, halus dan menjadi lembut. Oke, kita lihat. Ini kondisinya seperti ini. Ini agak kental. Kemudian saya akan tambahkan air yang kita sisakan tadi supaya saya bisa mendapatkan tekstur yang baik, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Kemudian kita lihat apakah adonan ini sudah kalis. Kelihatannya sudah halus. Nah, ini bagus, tidak mudah putus. Oke, sekarang adonan ini kita istirahatkan selama 1 jam saja. Oke, setelah kita diamkan selama 1 jam, ini hasilnya. Ini bagus banget adonannya. Oke, ini tipsnya lagi untuk mengurangi rasa getir atau pahit dari soda.
soda yang dipakai tidak boleh langsung ditaruh di adonan, ya, karena akan membuat sodanya tidak tercampur dengan baik dan akan terkumpul di salah satu tempat sehingga itu membuat konsentrasinya tinggi. Jadi satu tempat itu menjadi pahit. Kecuali kita masukkan di atas adonan langsung, kemudian kita larutkan dengan air, ya. Tapi untuk lebih amannya, lebih baik dengan cara kita larutkan di luar. Jadi begini, kita siapkan satu tempat wadah, kemudian kita masukkan sodanya ke dalam dan kita campur dengan baking powder. Kenapa? Karena soda bersifat basa dan baking powder bersifat asam, sehingga baking powder bisa menetralisir rasa pahit atau rasa getir dari sodanya. Kemudian kita larutkan dengan air. Dan setelah itu kita aduk supaya tercampur. Lalu kita tuang ke dalam adonan. Kemudian kita aduk. Jadi soda ini akan tercampur merata, tidak akan terkumpul dalam satu tempat. Ini perlu diingat, ada beberapa tadi bahan-bahan yang memang selain memang untuk menambah rasa dari martabaknya sendiri, memang dia berfungsi juga untuk menawar rasa pahit dari soda. Tadi seperti di awal, telur, gula, dan susu. Ya, jadi itu ikut menawar rasa getir dari soda. Oke, setelah dicampur sodanya, kita tutup lagi. Kita diamkan selama 1 jam supaya sodanya bekerja dengan baik. Oke, setelah kita diamkan 1 jam, kita buka dan ini hasilnya, adonannya bagus banget dan siap untuk kita panggang. Sebelum adonan kita panggang, kita perlu aktifkan sodanya dengan cara seperti ini supaya dia bekerja lebih maksimal lagi. Kita tuang adonannya. Lalu kita tabur gula. Kemudian kita tutup. Kita lihat dan martabaknya sudah matang, bagus. Segera kita angkat. Oke, kita taruh. Tuh kelihatan pori-porinya bagus. Selagi panas, kita taruh mentega. Ini empuk. Kemudian langsung kita tutup. Oke, setelah ditutup, kita buka. Kemudian kita potong. Ini lembut sekali. Lagi oke, setelah dipotong saya akan tes makan, sengaja nggak dikasih topping supaya kita bisa merasakan apakah martabak ini masih ada rasa getirnya atau nggak ada. Saya akan coba. Oke, setelah saya coba tanpa topping, martabaknya enak tanpa ada rasa getir di mulut, tanpa ada rasa pahit. Saya coba minum air putih dulu
untuk mengetahui apakah martabaknya meninggalkan rasa pahit setelah aku minum air putih. Dan ternyata martabaknya enak, tidak meninggalkan rasa getir, rasa pahit di mulut setelah minum air putih. Jadi dengan teknik-teknik yang saya beritahukan tadi, yang saya telah uraikan tadi, itu cukup membantu untuk mengurangi atau menghilangkan rasa getir di martabak akibat dari soda. Jadi dengan cara-cara itu akan membuat martabak kita tidak akan terasa pahit sejauh dosis soda yang kita pakai tepat. Semoga tips yang saya bagikan ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang ingin membuat martabak. Terima kasih.